tonton dan dengerin apa yang gue sampein ini sampai selesai biar kalian gak salah paham. Oke? Bro, di sini gue mau ngajak kalian buat berpikir kritis atau mungkin bisa lebih berpikir gila. Ya, ini cuman asumsi doang gitu. Gue cuman ngerasa aneh aja gitu dari kasus-kasus yang sekarang lagi hangat gitu. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden kita sebagai program utamanya, jelas banyak kasus sekarang. Nah, kasus yang lagi hangat sekarang itu di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, itu banyak siswa yang keracunan dari MBG. Oke, mungkin ada kesalahan di situ. Cuman yang bikin gua aneh sekarang bentar gue cek dulu. Karena tanggal 25 September itu kejadian lagi keracunan makan gratis di daerah Ciparai, Kabupaten Bandung. Yang jelas ini udah antar kabupaten, udah beda server coy. Sekarang gini lah, coba lo pikir, ada kemungkinan nggak kalau kasus MBG ini sebenarnya ada sabotase? Kenapa gue bilang ada sabotase? Ya ini cuman asumsi doang sih, gue nggak ada niatan buat mikir jelek atau apa, ya mudah-mudahan enggak. Dan itu cuma pemikiran buruk doang, cuman gue sedikit aneh aja gitu. Posisinya sekarang yang lagi hangat, demo kita itu lagi di mana gitu kan, tentang RUU perampasan aset yang sampai sekarang belum direalisasi, bahkan belum di-ACC gitu kan. Kalau ibarat kata simpelnya lah, ada aja gitu penundaannya, mulai dari rapat sidang yang ditunda segala macam gitu. Mungkin nggak kalau ini cuma pengalihan isu doang? Nah, pengalihan isu di sini menurut gua apa ya, kalau kita lihat putar balik ke belakang, waktu lagi menangani kasus tentang adanya korupsi di Bank BJB, dan apa selanjutnya lagi anget-angetnya tuh kan, yang ikut paut sama Gubernur Jawa Barat yang waktu itu menjabat. Terus tiba-tiba datang kasus tuh masalah perselingkuhan, rame lah tuh kasus, sampai kesana kesini kan tuh kasus. Nah, kasus itu booming, rame, viral, hilang deh tuh kasus korupsi yang katanya menyangkut pautin sama Gubernur Jawa Barat waktu itu. Yang naiknya ya kasus perselingkuhan itu. Terus kita lihat lagi ke belakang lah, jauh ke belakang gitu. Kasus korupsi 270 triliun waktu itu. Itu rame banget kan, karena ada apa yang disebutnya public figure yang terlibat di situ gitu. Tiba-tiba keluar dah tuh kasus baru mencuat, mulai kasus Pina diangkat, rame, booming, kita lupa lagi lah tuh kasus 270 triliun itu. Ada sedikit kesamaan gak dalam tanda kutip kejadian sekarang? Kita urusan dengan RUU perampasan aset, tapi sekarang kita jadi fokus ke apa, MBG-nya yang oke, mungkin banyak kesalahan di para pengelola gitu ya. Kita nggak tahu pengelolanya seperti apa. Karena jujur gue sendiri cuman orang biasa gitu yang nyari duitnya ibaratnya sama kayak orang lain doang. Gak ada yang spesial juga. Pernah makan juga ibaratnya hal yang makan bareng semua kayak gitu. Namanya di satu perusahaan gitu kan. Yang bikin anehnya gue tuh kasus keracunan loh ini. Kalau ada kesalahan,
Kalau ada sampai kesalahan dari pihak pengelola, berarti di sini yang punya catering dong. Berarti ada pelanggaran kan di sini. Harusnya yang diberitakan kasus keracunan ini ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Bener kan? Karena di sini berarti ada penyalahgunaan di sini kan. Yang jelas menyangkut paut nyawa banyak orang gitu kan. Lah, yang bikin aneh gua tuh semalam tanggal 25 September gua nonton berita, dan yang pertama kali mengeluarkan statement tentang kasus keracunan MBG ini itu bukan dari pertamanya, bukan keluar dari aparat yang terkait, tapi dari ketua DPR yang menurut beliau bahwa programnya harus dikaji ulang, penyalurannya harus diperbaiki, terus prosedurnya harus diperbaiki lagi. Gua nggak tahu dah kenapa yang ngasih statement awalnya adalah ke programnya, tapi kok penyalahgunaannya ini atau kasus keracunannya ini atau kelalaiannya ini kok nggak disebutin gitu, atau gua yang kurang nonton berita gitu. Gue juga nggak tahu sih gimana menurut kalian gitu kan. Apa bener kasus ini diangkat oleh media supaya yang lainnya jatuh, atau misalnya ada tanda kutip ya unsur-unsur tertentu gitu. Ya kita jangan maulah ibaratnya kita berhentilah berpikir langsung ditelan gitu aja gitu kan. Kita coba berpikir jernih lagi, kita kaji ulang lagi apa tujuannya. Ya jangan sampai kita ini dikendaliin cuman buat untuk kepentingan dari orang-orang tertentu, apalagi buat ya elit-elit politik atau elit-elit komersil di luar sana yang ibaratnya manfaatin kita gitu kan. Soalnya media sosial ini ya kuat banget gitu kan ininya, powernya tuh kuat banget. Bahkan dibandingkan secara konvensional kita mungkin ngobrol dengan orang lain segala macam, ya media sosial ini lebih banyak mencakup banyak orang gitu kan. Dan ini ya gue sampein cuman keresahan gue aja gitu loh. Ya apa sama kayak kemarin atau gimana, gue juga nggak paham sih. Ya kita berpikir positif, mudah-mudahan semua ini ya tetap baik-baik aja, nggak ada hal-hal buruk di belakangnya. Apalagi yang tanda kutip di pikiran gue tuh seolah-olah mengorbankan satu program untuk disalahkan dengan kambing hitamkan pemerintah, atau secara khususnya kepala pemerintah sekarang. Mudah-mudahan sih kayak gitu ya. Intinya kita tetap satu, kita usahakan percaya sama pemimpin kita. Jujur gue bukan buzzer atau apapun itu, gue nggak peduli sebenarnya siapa pemimpin di Indonesia sekarang. Yang penting dia bisa bikin maju, bikin sejahtera, niatnya kayak gitu ya udah selesai buat gue gitu kan. Gue nggak peduli partai politiknya siapapun itu. Ya kita coba percaya dulu aja lah ibaratnya. Jangan sampai kita mau dipecah belah gitu kan posisinya. Hal kayak gini terus kita kambing hitam, karena kita udah beberapa kali lah. Mana sih pemimpin yang nggak kita salahin? Pemimpin A kita salahin, oh gara-gara si ini begini, ganti. Oke kita sanjung, tahu-tahu kita jatuhkan lagi. Ganti berikutnya kita sanjung, kita jatuhkan lagi. Mau sampai kapan kita terus kayak gitu kan? Nah, yang gue takutin adalah ini ada kemungkinan indikasi bahwa ini ada permainan tujuan dari orang-orang yang punya berkepentingan masing-masing gitu.
Ya mudah-mudahan sih kagak ada gitu kan. Ya cobalah kalian telaah lagi. Mungkin gua salah atau gua terlalu mikir jauh atau gimana, gua nggak tahu. Gua di sini cuma nyampein apa isi kepala gua, sharing dengan kalian yang mau nonton sampai selesai. Buat kalian yang mungkin punya pemikiran lain, ya silahkan komen, apapun itu gua terima. Itu buat jadi bahan pemikiran gue juga. Gue cuman nggak mau kalau kita kepecah belah dengan hal-hal yang kecil, hal-hal kebencian seseorang yang kecil terus jadi kita yang kena imbasnya. Gue tunggu informasi kalian, dari kalian, apa pemikiran kalian. Semoga sehat selalu di sana, dan see you to pemikiran-pemikiran gue berikutnya. Bye bye.